Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya, Bustanul Arifin, Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Sultan Agung. Pada mata kuliah kendali cerdas ini akan kita bahas mengenai aplikasi kendali logika fasi atau FLC, Fuzzy Logic Controller, yang diaplikasikan atau menggunakan tools MATLAB. Dalam pembahasan sebelumnya adalah contoh aplikasi kendali logika fuzzy secara umum, dan pada materi ini kita khususkan untuk di MATLAB. Sekarang masuk ke MATLAB, ya. Kebetulan yang digunakan adalah MATLAB 2018B. Jadi setelah Anda masuk seperti ini, ketiklah di sini fuzzy. Nah, akan muncul toolbox-nya, ya, seperti ini. Di file, misalnya ingin membuat logika fuzzy, new fuzzy, apakah tipenya Mamdani atau Sugeng. Tapi sebelumnya, sebelum masuk ke sini, karena ini kan sebuah kendali ya, controller, ini kita masuk ke Simulink dulu. Bagaimanakah sebuah sistem tersebut dimodelkan? Simulink. Ini sudah ada contoh motor PID dan fuzzy. Jadi ini ada sebuah kendali, ya. Kendali yang pertama menggunakan PID dan yang kedua adalah menggunakan FLC, Fuzzy Logic Controller. Dan kendali ini akan mengendalikan sebuah plannya adalah motor. Dia ada persamaan matematisnya seperti ini. Ini atas dan bawah sama, karena ini adalah untuk membandingkan yang atas menggunakan kendali PID, yang bawah menggunakan kendali logika fuzzy. Seperti telah disampaikan bahwa kendali logika fuzzy ini mempunyai input 2, ya, dan kebetulan pada contoh ini mempunyai output 1. Kalau kita klik, ya, kita klik, nah ini harusnya muncul seperti ini, fish name-nya, nama file fuzzy yang akan digunakan. Otomatis ini harus kita buat dulu. Cara membuatnya bagaimana? Cara membuatnya adalah tadi menggunakan ini, ya, dengan cara mengetik di Windows Command-nya, diketik fuzzy, sehingga muncul file ini. Dan setelah itu filenya nanti kita rangkai, ya, seperti ini, ya. Contoh file new fuzzy menggunakan metode Mamdani. Nah, ini sudah. Terus kita menginginkan, ini inputnya baru 1, akan kita tambah add variable untuk input. Nah, inputnya menjadi 2. Ya, nanti penamaannya ya diberi nama, misalnya contoh sebelumnya jarak. Untuk yang kedua adalah kecepatan. Terus outputnya nanti adalah pengereman. Ini. Nah, ini sudah masuk semua. Terus ini nanti adalah untuk rule base-nya atau budget aturannya. Kita lihat satu-satu sekarang jarak. Nah, ini ada secara default bentuknya seperti ini. Ini bisa kita ubah-ubah.
Jarak yang merah ini adalah yang aktif. Misalnya kita buat jarak dekat. Ya, ringnya berapa? Kalau ini 0 sampai dengan 1. Ringnya seperti contoh sebelumnya, ringnya adalah 0 sampai 20 meter. Nah, dia berubah 0 sampai 20 meter. Ya, 20. Sini kita klik untuk mengaktifkannya. Ini misalnya kita buat segitiganya ya. Seperti ini. Jadi mulai dari 0 terus 10 maksud begini, 0 adalah titik di sini, terus kita ketik lagi 0 puncaknya ini, yang terakhir adalah 10 kurang tutup, klik sini aja. Ya, ini jadi seperti ini. Jadi jangan bingung bahwa 0 ini adalah titik 0 mulai, 0 ini di 1, terus 10-nya di sini. Dan perlu diingat bahwa 0, 0, 10, terus ini pun masih termasuk membership function dekat, tapi nilainya 0. Nah, sekarang kita klik yang membership function yang kedua. Kita klik sehingga menjadi warna merah, kita beri nama. Jarak cukup misalnya. Nah, kita modifikasi dimulai dari 0, puncaknya 10 sampai dengan maksimal 20. Kita klik sini. Nah, ini ya. Terus yang ketiga, jaraknya adalah jarak jauh. Nah, klik, kita modifikasi, angka dimulainya segitiga, ya bukan mulai 0 ya, tetapi nanti berapa segitiganya? Oh, kita mulai dari 10. 10, terus puncaknya 20, terus segitiganya berakhir di titik 20 juga. Nah, seperti ini. Dan perlu diingat bahwa untuk jarak jauh ini memang mulainya dari 0, tetap 0 ya, tetapi mempunyai derajat keanggotaan 0 sampai dengan 10, baru dia meningkat 0,1, 0,2 terus sampai dengan 1, berakhir di titik 20. Silakan dibuat untuk kecepatan, terus untuk pengereman juga. Terus ini untuk basis aturannya, jadi nanti dekat, jarak dekat, dan kecepatan rendah misalnya, pengeremannya apa, gitu seterusnya ya, buat seperti itu. Kita lanjutkan contohnya ya. Ini kalau di close, nah dia minta save change to untitled. Kita beri nama, namanya apa misalnya, bentuknya adalah ekstensinya fish gitu. Ini nanti yang akan kita panggil di sini, yang akan kita panggil. Nah ini, jadi kapan ini muncul? Ketika ini harus ini saya cancel dulu aja, ini di close, tidak usah disimpan, ini saya cancel ya. Itu munculnya ketika ini kita klik, berarti berhubungan dengan kendali logika fasi yang telah kita buat. Seperti itu ya. Cancel aja. Terus nanti hasilnya kita lihat di scope ya, scope ini. Seperti kalau di alat instrumentasi adalah osiloskop. Ya, sekarang kita coba. Kita lihat dulu. Nah, ini ada beberapa nama file
logika fasi yang tadi aturannya bentuknya fish ini banyak sekali. Kenapa? Karena kita menginginkan satu kendali yang bagus, yang lebih bagus dari PID, ya. Karena fasi itu adalah kendali cerdas, ya. Harusnya dia bisa menyempurnakan dari kendali PID atau kendali konvensional lainnya. Ini adalah proses itu, ya. Kita coba dulu dari yang namanya buku 1, ya, karena serinya yang pertama. Kita lihat saja, kita masuk di sini, ya, masuk di pemodelannya, kita klik, terus kita ketik di sini. Buku 1, ya, namanya sesuai, ya, buku 1. Kita klik OK, ya, seperti itu. Dan ini ya, kalau sudah kita run, ya, kita jalankan. Nah, proses kita lihat di scope-nya. Nah, ini scope-nya, ya. Ini inputnya, jadi sistem ini punya input step, ya, step dimasukkan ke dalam sistem, ada kendali PID, nanti jadinya bagaimana di sinyal 1, dan yang kedua masuk ke kendali logika fasi, FLC. Ternyata kita lihat, ini ya, yang biru ini kendali PID, sinyal input atau sinyal masukan adalah step kuning, ya. Ini kalau mau menonaktifkan dibeginikan, ya. Jadi ini inputnya. Terus sinyal yang pertama adalah kendali hasil dari kendali PID. Hasilnya seperti ini. Yang kedua adalah dari kendali logika fasi FLC. Kalau kita lihat, ya, harusnya sinyal itu kan ini inputnya kuning, ya, harusnya mendekati kuning. Yang biru lumayan, justru yang merah ini menggunakan logika fasi hasilnya kurang memuaskan, ya. Yang pertama dia mencapai titik steady state-nya lama dibandingkan yang biru. Yang kedua, dia malah tidak pernah mencapai sampai dengan T ke 10, tidak pernah mencapai nilai steady state, sehingga ada nilai errornya di sini. Gitu. Nah, otomatis kalau seperti itu kita harus memodifikasi, ya, memodifikasi dari nilai-nilai yang ada. Ini saya bukakan, ya, file yang sudah ada, import from file, tadi adalah buku 1. Buku 1 kita coba buka, buku 1. Buku 1 ini. Nah, nilai-nilainya ini. Ya. -1, 1, terus itu untuk error, ini change errornya seperti ini, outputnya seperti ini, ya. Kalau kita lihat ini rule base-nya seperti yang telah saya katakan tadi, ya. Seperti ini. Ternyata hasilnya ini adalah sesuai gambar atau grafik yang merah, hasilnya kurang memuaskan. Ini harus kita modifikasi, ya. Modifikasi bisa berarti di sininya, ya, atau di rule base-nya, ya, atau di nilai-nilai ini dari ring-nya -1 sampai dengan 1, atau bentuk bukan trapesium tapi segitiga semua, misalnya seperti itu. Ini untuk change error, ini untuk errornya, atau di outputnya. Nah, ini perlu satu keahlian khusus, gitu. Dan ini bisa jadi sangat lama sekali. Buktinya, ya, ini di file saya ada urut buku 1, buku 2, 2A, 2B terus sampai panjang sekali, sampai kita menemukan. Coba sekarang kita coba dengan buku ini yang bagus,
atau yang terakhir sampai buku 2G ya. Kita coba ini. Ini klik buku 2G. Oke. Coba kita jalankan di run. Kita lihat grafiknya. Nah, proses ya. Biru ini lebih cepat, yang merah ini berhenti. Ya, kadang proses terjadi seperti ini, agak lama begitu. Dan ini kenapa? Karena dia perlu komputasi ya, perlu menghitung hitung-hitungannya. Dan bisa jadi kadang sampai berjam-jam, berhari-hari, dan kadang macet ya, hang komputernya. Ini kalau tidak salah mungkin terjadi kesalahan ya. Stop aja. Bukan kesalahan, tetapi lama komputasinya. Sehingga coba yang lain aja. Buku 2C misalnya ya. Masih ya. Di 1, 2 aja. Proses. Kita lihat. Dan ini memang performa dari komputer atau laptop yang digunakan sangat mempengaruhinya. Ini ya lumayan agak jalan ya, tidak terlalu lama. Kalau lama nanti kita coba dengan file yang lain, tapi semoga tidak. Ini pun kalau kita lihat pasti yang merah ini, yang kendali logika fasi ini kalah dengan yang kendali PID. Sehingga perlu kita modifikasi lagi. Tapi coba kita tunggu dulu. Sampai dengan ini 100%. Kita tunggu dulu. Nah, ini jelas. Kalah ya. Nah. Walaupun kalau kita lihat ini ya. Ini menuju ke steady state-nya ini lama. Kalau ini cepat. Tetapi nilainya tetap lebih cepat yang biru. Dan ini lebih bagus dari buku 1 tadi, yang dia tidak pernah mencapai steady state ya. Nilai 1 ini mencapai juga, tetapi kurang bagus. Coba kita yang lain. Yang lain, kalau tidak salah ini adalah yang oke. Oke, ya oke. Kita oke. Nah, terjadi kesalahan ini. Kenapa? Error motor PID filenya initialization command cannot be evaluated caused by unable to open file fish. Nah, ini terjadi kenapa? Terjadi karena yang kita buka tadi harusnya filenya terbuka di sini. Oke, kita lihat. Ini di command window ya. Di MATLAB-nya, oke ini coba, tidak ada. Ternyata dia tidak berkumpul di buku 1, buku 2, dan seterusnya. Ini terpisah ya. Kemungkinan sudah ketemu sehingga terpisah namanya ya. Ini coba dicari. Oke, enggak di ini di sini. Oke, ada enggak? Oh, ini ada oke ya. Ada oke. .fish. Kita coba aja ya. Harusnya mau nih. Ini kita tutup dulu aja. Pesan kesalahannya ya. Kita tutup. Ini tetap oke. Kita oke aja. Oh, dia mau. Kenapa? Karena memang sudah terbuka di MATLAB-nya, di command window-nya. Kita run, kita jalankan, kita lihat sinyalnya. Ini sinyal yang lama tadi. Jalan dia. Nah, ini biru, ini merah. Merah ini sudah mendahului dari yang biru ya. Waduh, ini sama.
Ini biru duluan malah disalib ya, didahului. Ini yang merah tetapi berimpit, berbeda dengan tadi merah agak jauh ya. Dan ini berimpit. Semoga nanti bagus hasilnya ya. Ya, berimpit lagi ketemu yang biru. Nah, ini bisa dikatakan ya, setelah bunyi tung tadi ya, berarti udah 100%. Bisa dikatakan ini yang merah, yang FLC ini lebih bagus ya, lebih cepat ke steady state-nya ya, overshoot-nya ini ya. Kalau yang biru steady state mencapai di lebih dari 2, kira-kira di waktu 2,5 ya. Kalau yang merah ini kemungkinan ya di 1,7 1,8. Berarti sesuai dengan keinginan kita bahwa kendali FLC ini ya, kendali logika fasi ini ternyata lebih bagus. Ya, lebih bagusnya karena kita sudah mencobanya ya, mencoba-cobanya tadi. Kita lihat aja di sini ya. File, import from file, kita coba. Nah, ini oke. Ini yang bagus ya. Ternyata dia untuk bentuk membership function-nya seperti ini dengan titik min 1 sampai 1, ini error ya. Ini change error-nya dari min 1,8 sampai dengan 1,8. Kalau tadi min 1 sampai dengan 1 dan bentuknya juga lain. Output-nya seperti ini ya. Dan rule base-nya kita tengok, kita lihat seperti ini. Ya. NNN, negatif, 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 0, 0, 0, 0, 0, positif, positif, positif. Inilah bentuk yang terbagus. Dan ini perlu kita coba, kita cari. Mencarinya tergantung dari kepakaran seseorang. Bisa sehari, bisa mungkin setengah hari, 2 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau berbulan-bulan. Dia terus mencoba sehingga bisa dihasilkan sinyal yang bagus seperti itu ya. Jadi ini ya bentuk dari kendali logika fasi dengan membandingkan PID ya, PID, kontrol PID, dan ternyata terbukti dia bahwa bisa lebih bagus begitu. Seperti itu. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba di MATLAB seri berapapun, versi berapapun, insya Allah bisa. Gitu. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.